Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofifah Maudi Irawati dengan NIM 1019144 dari kelompok 6 TPBL. Saya akan membahas bab 1. Statistik berguna dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat pengambil data, penyusun rancangan penelitian, penentuan sampel, dan analisis data. Dalam mempelajari statistika, kita dibantu untuk menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan yang lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan yang sering terjadi, dan membuat rencana serta ramalan. Mulyono Sri 2006. Sekarang ini, beberapa negara di belahan dunia sedang diserang virus corona atau COVID-19. Bagi siswa tingkat dasar maupun jenjang kuliah terkena dampaknya, sehingga proses belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Otomatis membutuhkan kuota untuk bisa terhubung dengan internet. Kondisi tersebut itulah yang menjadi latar belakang kami melakukan survei mengenai data pengeluaran kuota mahasiswa selama pandemi. Rumusan masalah A. Bagaimana mengumpulkan data pengeluaran biaya untuk membeli kuota mahasiswa angkatan 2019 selama pandemi dengan metode simple random sampling. B. Bagaimana ukuran pemusatan dan penyebaran data pengeluaran biaya untuk membeli kuota mahasiswa angkatan 2019 selama pandemi. C. Bagaimana estimasi dan uji hipotesis pada data pengeluaran biaya untuk membeli kuota mahasiswa angkatan 2019 selama pandemi. Tujuan penulisan A. Untuk mengetahui cara mengumpulkan data pengeluaran biaya untuk membeli kuota mahasiswa angkatan 2019 selama pandemi dengan metode simple random sampling. B. Bagaimana ukuran pemusatan dan penyebaran data pengeluaran biaya untuk membeli kuota mahasiswa angkatan 2019 selama pandemi. C. Bagaimana estimasi dan uji hipotesis data pengeluaran biaya untuk kuota mahasiswa angkatan 2019 selama pandemi. Batasan masalah, data pengeluaran biaya untuk membeli kuota mahasiswa selama pandemi angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan. Data pengeluaran biaya untuk membeli kuota dipilih karena penggunaan kuota mahasiswa selama daring meningkat pesat dibanding kuliah offline. Manfaatnya dapat mengetahui pengeluaran biaya untuk membeli data internet selama kuliah daring pada angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 1019146 dari Prodi Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada simple random. Teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam pengambilan data pada survei ini, teknik simple random sampling dipilih sebagai metode untuk mengambil sampel sehingga diperoleh data pengeluaran kuota mahasiswa angkatan 2019 selama daring. Selanjutnya ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi, dan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Selanjutnya, fungsi dari statistik deskriptif adalah untuk dapat memahami, mendeskripsikan, menerangkan data atau peristiwa yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan tidak sampai pada generalisasi atau pengambilan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi yang diselidiki. Selanjutnya ada statistika inferensial. Statistika inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Fungsi statistik inferensial adalah untuk meramalkan dan mengontrol. Statistik inferensial ini mempelajari tata cara menarikkan kesimpulan mengenai keseluruhan atau populasi berdasarkan data atau gejala dan peristiwa yang ada dalam suatu penelitian. Selanjutnya ada teknik
teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sebagai sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara skematis. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya yang pertama adalah probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan sebagai simple karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua adalah proportional static random sampling. Static random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti itu berasal dari sumber data yang sangat luas, misalnya seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik menentukan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tersebut. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang kedua ada sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Selanjutnya ada sampling accidental. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya yang keempat ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Selanjutnya yang keenam ada snowball sampling. Snowball sampling sesuai dengan namanya bola salju adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama akan semakin besar. Penentuan sampel itu perlu memperhatikan sifat dan penyebaran populasinya. Berkenaan dengan hal itu, dikenal beberapa kemungkinan dalam menetapkan sampel dari suatu populasi berikut. Yang pertama adalah sampel proporsional. Sampel proporsional menunjukkan kepada perbandingan penarikan sampel dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya. Dengan kata lain, unit sampling pada setiap subsampel sebanding dengan jumlah unit sampling yang ada dalam setiap subpopulasinya. Yang kedua ada area sampel. Sampel ini memiliki kesamaan dengan proporsional sampel. Perbedaannya terletak pada subpopulasi yang ditetapkan berdasarkan daerah penyebaran populasi yang hendak diteliti. Perbandingan besarnya subpopulasi menurut daerah penelitian dijadikan dasar dalam menentukan ukuran setiap subsampel. Selanjutnya yang ketiga, ada sampel ganda. Penarikan ganda atau sampel kembar dilakukan dengan maksud menanggulangi kemungkinan sampel minimum yang diharapkan tidak masuk seluruhnya. Untuk itu, jumlah atau ukuran sampel ditetapkan 2 kali lebih banyak dari yang ditetapkan. Yang keempat ada sampel menjemuk atau multiple samples. Sampel menjemuk ini merupakan perluasan dari sampel ganda. Pengambilan sampel dilakukan lebih dari 2 kali lipat, tetap memiliki kesamaan dengan unit sampling yang pertama. Dengan sampel multiple ini, kemungkinan masuknya data sebanyak jumlah sampel yang telah ditetapkan tidak diragukan lagi. Penarikan sampel menjemuk ini hanya dapat dilakukan apabila jumlah populasinya cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Rizky Pratama, saya dari kelompok Tugas PMS kelompok 6. Jadi, tugas saya kali ini adalah menjelaskan bagian bab 3, metode kerja. Jadi yang terdapat pada metode kerja ada 3.1, waktu dan tempat pelaksanaan. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, pengambilan data kami lakukan dengan menyebar kuesioner secara online yang dilakukan melalui Google Form yang disebar ke seluruh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 dan melalui personal chat kepada sampel. Dan kuesioner online mulai disebar pada tanggal 22 April 2020. Adapun tempat pengambilan pada data penelitian ini adalah lingkungan kampus Institut Teknologi Kalimantan. Dan poin 3.2, populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mahasiswa Teknologi Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 yang terdiri dari 14 prodi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 918 orang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebesar 400 mahasiswa angkatan 2019. Cara mendapatkan jumlah sampel itu dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut dan dengan tingkat kesalahan 5%. Berikut adalah cara menghitungnya. Oke, dan poin 3.3, teknik sampling. Untuk teknik sampling, simple random adalah teknik dalam pengambilan dan atau pengambilan data sampel secara acak terhadap semua populasi yang ada tanpa memperhatikan syarat apapun di dalamnya, sehingga setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Untuk metodenya, dalam mengambil sampel, peneliti menggunakan metode menyebar Google Form kepada angkatan 2019, dan yang mengisi form tersebut didapatkan sebanyak 400 nama. Dari situlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. 3.4, data dan analisis data. Data yang diperoleh dari teknik ini cukup beragam, yang artinya tidak ada perhitungan secara khusus atau pembagian secara merata bagi setiap prodi yang ada. Semua diambil secara acak, jadi semua sampel memiliki kesempatan yang sama atas seluruh populasi yang ada, bukan berdasar seberapa banyak mahasiswa dalam setiap prodinya. Dalam menentukan penelitian ini digunakan proses statistika deskriptif dan statistika inferensia. Pada statistika deskriptif dicari mean atau rata-rata, modus, dan interquartile range. Sedangkan pada statistika inferensia hanya dilakukan pengujian hipotesis atau rata-rata. Dan poin terakhir 3.5, tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian yang kita lakukan dalam penelitian ini ditujukan pada gambar berikut. Yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, menentukan jenis data. Yang ketiga, menghitung jumlah sampel. Yang keempat, menentukan teknik sampling. Yang kelima, mengambil data. Yang keenam, pengolahan data. Dan yang terakhir, analisis dan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Sherina Ruri, NIM 101980 dari kelompok 6 TPBL. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4. Pertama-tama kita bahas tentang teknik dalam mengambil sampel, yaitu kita menggunakan simple random sampling. Simple random sampling ini mengutamakan pengambilan data kelompok secara acak dalam satu lingkup yang sama, tanpa memperhatikan ketentuan tersendiri. Dalam data ini, yang kami ambil adalah lingkup besar yang diambil adalah mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan. Pengambilan sampel pada data ini mengambil 400 mahasiswa angkatan 2019 secara acak tanpa memperhatikan prodi ataupun ketentuan lainnya. Pada metode ini kami menggunakan sistem angket. Angket yang disebarkan berupa kuesioner pada Google Form yang berisi pertanyaan mengenai banyak siswa untuk membeli kuota selama pandemi
mahasiswa ITK angkatan 2019. Sistem ini digunakan agar mempermudah kami mendapatkan data yang diperlukan secara cepat. Kuesioner diberikan kepada mahasiswa 2019 melalui grup besar ataupun kita menggunakan personal chat yang selanjutnya akan diisi dan berhenti jika data capaian sudah mencapai 400 sampel. 400 sampel telah dianggap mewakili jumlah semua mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan. Kedua, tentang statistika deskriptif. Dalam statistika deskriptif yang dihitung adalah rata-rata, modus, median, range, varians, dan standar deviasi. Di sini kita sudah tampilkan jumlah mahasiswa dan sampel tiap prodi yang sudah mengisi Google Form kami. Untuk menghitung semua rumus, kami menggunakan Excel agar mempermudah kami untuk menghitung dan memberi hasil yang akurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rata-rata. Untuk rumus rata-ratanya, kita bisa menggunakan jumlah data dibagi banyak data. Dan dihasilkan rata-rata pengeluaran kuota mahasiswa angkatan 2019 sebesar Rp73.736,25. Untuk modus adalah data yang sering muncul, dan dalam data kami yang sering muncul adalah Rp50.000 sebanyak 35 orang. Untuk perhitungan median adalah rumusnya nilai tengah dibagi 2, hasilnya adalah 200. Karena data kami adalah 400 dibagi 2, hasilnya 200. Dan dalam data 200, pengeluaran kuota sebesar Rp35.000. Jadi median dalam data kami adalah Rp35.000. Untuk range rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar yang kami miliki adalah 152.000 dikurangi 25.000. Jadi hasilnya adalah 127.000, sehingga range pada data ini adalah Rp127.000. Untuk menghitung varians bisa dilihat di PPT kami, sehingga kita bisa mendapat varians pada data ini sebesar Rp239.310.836,27. Kita menggunakan Excel dalam menghitung varians ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang akurat. Untuk menghitung standar deviasi adalah akar dari varians. Jadi kita bisa mudah untuk mendapatkan nilai dari standar deviasi, yaitu Rp15.469,67. Jadi standar deviasi pada data kami adalah Rp15.469,67. Ketiga, tentang statistika inferensia. Di dalam statistika inferensia ada estimasi varians dan hipotesis rata-rata. Di estimasi varians terbagi lagi menjadi 2, estimasi interval proporsi dan estimasi varian. Dan hipotesis rata-rata dibagi lagi menjadi 3, yaitu uji hipotesis 1 rata-rata, kedua uji hipotesis 1 proporsi, dan 3 uji hipotesis varians. Berikut merupakan perhitungan estimasi interval proporsi. Diketahui dengan data yang kita miliki, suatu sampel random yang terdiri dari 400 mahasiswa ITK angkatan 2019, diketahui diantaranya 10% mempunyai pengeluaran yang tinggi dalam pemakaian kuota selama pandemi. Tentukan interval konfidensi 95% untuk menaksir proporsi pengeluaran biaya tertinggi pemakaian kuota untuk mahasiswa ITK angkatan 2019. Di sini diketahui rumusnya adalah E sama dengan Z alpha per 2 dikali akar P kali Q per N. Dan diketahui N-nya adalah 400 mahasiswa karena kita mempunyai sampel 400. P-nya ini diambil dari pengeluaran tertinggi dalam pemakaian kuota selama pandemi, yaitu 10%. 10 dibagi 100 adalah 0,1. Untuk Q-nya sendiri adalah rumusnya 1 min P. Tinggal dikurangi saja, 1 dikurangi 0,1 adalah 0,9. Dan untuk Z alpha per 2 ini
memang sudah ketetapan nilainya adalah 1,96. Sehingga E bisa dicari dengan angka-angka yang sudah diketahui tadi dan hasilnya adalah 0,0294. Kemudian kita bisa mencari interval konfidensi untuk menaksir proporsi pengeluaran tertinggi untuk biaya pemakaian kuota mahasiswa ITK angkatan 2019. Dan rumusnya adalah P lebih besar dari P sampel dikurangi E dan P lebih kecil dari P sampel ditambah E. Dan hasilnya adalah P lebih besar dari 0,0706 dan P lebih kecil dari 0,1294. Selanjutnya kita akan mencari interval konfidensi 95% untuk menaksir proporsi pengeluaran biaya terendah untuk membeli kuota mahasiswa ITK angkatan 2019. Di sini yang membedakan dari yang tadi itu tertinggi, sekarang terendah. Jadi untuk persenannya itu juga beda. Di sini kita 13% untuk pengeluaran terendah dalam pemakaian kuota selama pandemi. Jadi untuk P-nya itu kita di sini didapatkan 0,13 dari 13 dibagi 100. Dan untuk Q-nya itu kita dapatkan 0,87 karena 1 dikurangi 0,13 dari P tadi. Sehingga E-nya bisa dicari dengan rumus yang sama yang tadi, dan Z alpha per 2-nya itu juga nilainya sama karena sudah ketetapannya. Sehingga E-nya bisa dicari yaitu 0,0329. Kemudian kita bisa mencari interval konfidensi untuk menaksir proporsi pengeluaran terendah dengan rumus yang sama yang seperti tadi intervalnya, dan didapatkan P lebih besar dari 0,0971 dan P lebih kecil dari 0,1629. Jadi P di antara 0,0971 dan P di antara 0,1629. Untuk yang terakhir adalah estimasi varians. Sudah diketahui tadi, N-nya adalah 400, V-nya 399, varians 239.310.836,27. Kemudian tingkat kepercayaannya adalah 95%. Dan bisa dicari alfanya dengan rumus 95% sama dengan 1 dikurangi alfa dalam kurung 100%. Kemudian bisa dicari alfanya adalah 0,05. Kemudian alfa dibagi lagi menjadi 2 dan hasilnya adalah 0,025. Kemudian 1 dikurangi alfa per 2 sama dengan 0,975. Angka ini digunakan untuk mencari di estimasi varians nanti. Kemudian X kuadrat 0,025 sama dengan 291,3363 ini didapat dari kita mencari C-square-nya ini. Jadi kita mencari di tabel dan dihasilkan 291,3363, dan untuk C-square X kuadrat 0,975 ini dihasilkan 204,4501. Maka bisa dicari rumus estimasi variansnya adalah alfa kuadrat kurang dari n-1 dalam kurung dikali s kuadrat per x kuadrat 1 min alfa per 2 dan lebih besar dari n-1 dalam kurung dikali s kuadrat per x kuadrat alfa per 2, dan dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi dan dihasilkan. Untuk estimasi varians menyatakan bahwa interval konfidensi estimasi varians adalah alfa kuadrat lebih besar dari 327.468.460,015 dan lebih kecil dari 467.033.391,872. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan uji hipotesis satu rata-rata. Di sini diketahui hipotesis 0
sama dengan mu0 sama dengan 73.736. Dan hipotesis alternatif atau H1 sama dengan mu0 dan tidak sama dengan 73.736. Dan diketahui X barnya atau X rata-rata adalah 73.736,25. X barnya ini diketahui karena kita sudah menghitung rata-rata di awal tadi, dan diketahui N-nya adalah 400 yaitu jumlah sampel, dan sigmanya adalah 1,96. Kemudian bisa mencari Z sama dengan rumus sama dengan X bar dikurangi mu0 per sigma per akar N. Jadi bisa dihitung dengan rumus yang sudah ada dan angka yang sudah ada, dan dihasilkan Z 2,551. Untuk perhitungan uji hipotesis satu proporsi, di sini diketahui hipotesis nolnya adalah sama dengan P0 sama dengan 10%. Kemudian H1-nya, hipotesis alternatifnya sama dengan P0 dan tidak sama dengan 10%. Di sini alfanya 5%, jadi bisa didesimalkan jadi 0,05. Dan diketahui N-nya jumlah sampel adalah 400, P sampel sama dengan 0,1014, P0-nya 0,1, Q0-nya bisa dihitung dengan rumus 1 min P0. Di sini kan tadi P0-nya 0,1, jadi bisa dihitung Q0-nya adalah 0,9. Kemudian bisa mencari Z-nya dengan rumus X dikurangi N P0 per akar N P0 kali Q0 sama dengan P sampel dikurangi P0 per akar P0 dikali Q0 per N. Dan bisa dicari Z-nya dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah tertulis di atas tadi. Dan dihasilkan Z-nya adalah 0,09333. Kemudian kita menguji hipotesis varians apakah H0 diterima atau ditolak. Diketahui N sama dengan 400, V sama dengan N-1 sama dengan 400 dikurangi 1, diperoleh 399. Kemudian diketahui lagi standar deviasinya 15.469,67 dan variansnya adalah 239.310.836,27. Standar deviasi dan varians ini diperoleh dari perhitungan di awal tadi. Kemudian diketahui lagi tingkat kepercayaannya 95%. Dan apakah H0 ini diterima atau ditolak? Kemudian bisa diketahui lagi H0-nya di sini sama dengan theta kuadrat 0 sama dengan 15.469,67. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya sama dengan theta kuadrat 0 kurang dari 15.469,67. Kemudian alfanya adalah 5% sama dengan 0,05. Ini bisa diambil karena 5 dibagi 100 adalah 0,05. Kemudian X kuadrat kurang dari X kuadrat 1 min alfa sama dengan X kuadrat 1 dikurangi 0,05. Karena di sini alfanya adalah 0,05. Jadi bisa dihasilkan X kuadrat 0,95. Dan kita bisa mencari 0,95 ini C-square-nya di tabel dan diketemukan bahwa X kuadrat kurang dari 210,687. Kemudian kita bisa mencari X kuadrat hitungnya dengan rumus N-1 dalam kurung dikali X kuadrat per theta kuadrat 0. Dan kemudian masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi dan dihasilkan angka 6.172.430,035. Kemudian kita
sederhanakan lagi, angkanya kita hilangkan jadinya 6.172.430. Dan tadi sudah dikatakan bahwa X kuadrat lebih dari 210,687, maka H0 ditolak. Kemudian dengan rumus ini dibuktikan bahwa X kuadrat hit lebih tinggi dari 210,687, maka keputusannya adalah H0-nya ditolak. Perkenalkan, nama saya Rehana Nurwahyudi dengan NIM 1019168. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yang pertama yaitu pengumpulan data mengenai pengeluaran kuota selama pandemi dengan menargetkan mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan sebagai percobaan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling. Simple random sampling sendiri yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengambil sampel secara acak dari seluruh populasi yang ada sehingga semua anggota populasi mendapat kesempatan yang sama. Yang kedua, setelah dilakukan penelitian dan perhitungan ukuran penyebaran dan pemusatan dari data pengeluaran kuota mahasiswa angkatan 2019 ITK selama pandemi dapat diketahui rata-rata sebesar Rp73.736,25, median sebesar Rp70.000, modus sebesar Rp50.000, range sebesar Rp127.000, varian sebesar 239.310.836,27 atau kira-kira sama dengan 239.310.836 dan standar deviasi sebesar 15.469,67 kira-kira sama dengan 15.470. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu setelah ditarik hipotesis rata-rata sebesar Rp73.736 dan kemudian hipotesis tersebut diuji dengan pengujian hipotesis satu rata-rata yang hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis awal yang diberikan dapat diterima. Kemudian diuji dengan uji proporsi menyatakan benar bahwa 13% mahasiswa tidak mengeluarkan biaya kuota sebesar Rp73.736.000 dan dilakukan uji varians menyatakan bahwa pengeluaran kuota mahasiswa angkatan 2019 memiliki variansi di atas Rp15.470. Kemudian, setelah dilakukan perhitungan estimasi interval, rata-rata menyatakan bahwa konfidensi estimasi rata-rata adalah 2,551. Lalu, untuk estimasi interval proporsi, menyatakan bahwa interval konfidensi untuk estimasi proporsi adalah P lebih besar dari 0,0971 dan kurang dari 0,1629. Dan untuk estimasi varian menyatakan bahwa interval konfidensi estimasi varian adalah alfa kuadrat lebih dari 327.748.460,015 dan kurang dari 463.331,872. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disarankan hal sebagai berikut. Yang pertama, karena pengerjaan pencarian sampel tidak dapat dilakukan dalam satu hari, maka sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum deadline pengumpulan. Yang kedua, yaitu perhitungan yang dilakukan harus teliti, karena dengan jumlah sampel yang sangat banyak, menyebabkan kemungkinan kesalahan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Stajirawan dengan NIM 1019132 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan infografis dari hasil penelitian kelompok kami. Berikut penjelasan infografis kami. Diketahui interval pertama memiliki range Rp25.000 sampai Rp50.000 dengan 122 data sebesar 30,5%.
Interval kedua memiliki range Rp51.000 sampai Rp75.000 dengan 116 data sebesar 29%. Interval ketiga memiliki range Rp76.000 sampai Rp100.000 dengan 96 data sebesar 24%. Interval terakhir memiliki range Rp101.000 sampai Rp152.000 dengan 66 data sebesar 16,5%. Berikut penjelasan secara detail persentase yang tertinggi dimiliki interval antara Rp25.000 sampai Rp50.000 sebesar 30,5%. Dan persentase yang terendah dimiliki interval antara Rp101.000 sampai Rp152.000 sebesar 16,5%.